Oke, baik saudaraku, selamat tahun baru untuk kita semua, guys. Selamat tahun baru. Ini tahun baru tahun 2023 ini. Iya. Tentu kita punya resolusi di setiap tahun baru. Nah, di tahun baru ini resolusi kita adalah kita membuat channel di mana di dalam channel ini kita akan mendiskusikan tentang segala hal tentang Indonesia. Kita mendiskusikan tentang politik, demokrasi, hukum, sosial, ekonomi, sampai seksual pun kita akan bahas. Wah, sampai ke seks ya? Ya, memang seks itu kebutuhan, jadi kita nggak bisa lepaskan itu. Itu ya kan? memang kebutuhan biologis dalam manusia ya. Dan tidak terlepas. Bahkan di dalam dunia politik juga pasti ada seks, kan? Woi, bagaimana di dunia politik ada seks? Sehingga ini jangan asal ngarang, Bung Alfred. Aduh. Bung, kita lihat dinamika di tahun 2022 bagaimana kita para legislatif kita dalam pembahasan legislatif ya. Itu di mana dalam momentum pembahasan rancangan undang-undang ada yang nonton video bokep, ada ditemukan kondom di dalam gedung-gedung. Wakil rakyat ya yang menyuarakan ya kita. Kan? Aduh. Ini benar-benar fakta. Jadi kenapa kemudian di tahun 2023 ini kita punya resolusi biar kita lebih ada manfaat. Kita membahas tentang politik, tentang Indonesia lah. Gitu. Indonesia bagaimana sudah nonton bokep tadi itu kan? Ya, tapi memang 2023 ini tahun-tahun yang panas menjelang kontestasi politik terbesar kita kan, Pilpres kan? Pasti ini. Kalau Bung Alfred, bagaimana tanggapan Bung Alfred ini? Masalahnya 3 periode ya kan, Bung Celo. 3 periode ada yang dicanangkan lagi katanya ini money politik dan lain sebagainya. Ini kan merusak demokrasi kita ini. Ya, memang benar. Maksudnya begini Bung Jericho. Kita ini kan sebelum tahun 2023 ini 2022 itu sudah ada yang start mengenai curi start ini 2024. Jadi isu-isu yang mengenai 3 periode, isu-isu tunda pemilu, juga IKN yang belum selesai, jalan tol ini itu akan kembali hidup lagi. Itu sebagai bahan untuk politik 2023 ini. Nah, tentu kenapa kita buat channel atau kita buat diskusi begini juga kembali memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa masyarakat harus cerdas gitu kan untuk menghadapi tahun 2024, di mana tahun 2024 ini tahun politik ini. Bung Celo ini diam-diam. Bukan begitu kan Bung Celo? Coba. Pandangan saya ya kan untuk tentang 3 periode ini. Saya rasa kalau untuk tentang 3 periode ini ya. Memang seru kalau kita membahas tentang tahun 2023 ini, di mana kalau bahasa teman-teman bilang itu ibu kota Nusantara dalam bayang-bayang rezim rezim biadab begitu. Wah, kalau untuk tiga periode ini saya rasa itu kan peraturan sudah ditetapkan. Sementara kita bilang biadab, kita bilang ini kita bisa di ancam pidana ini, Bung. Nanti dikat ya. Bung Jericho. Jadi anti dikat ya. Ya kita katakan oknum lah yang memanfaatkan situasi dan kondisi itu kan. Namun Bung, saya nggak suka dengan kalimat kata-kata oknum ini, Bung. Karena kadang orang memanfaatkan begitu. Misalnya ada di baru-baru di 2022 di mana ada institusi Polri yang ini ya. Kita bilang oknum, namun pada kenyataannya bukan hanya satu orang, bukan satu orang, kan ini banyak. Sekarang kan jadi pertarungan kan, jadi kita nggak bisa bilang lagi oknum, artinya makanya kenapa oknum kita satu dua orang, namun ini banyak nih Bu. Satu instansi yang itu penjahat itu namanya kalau menurut saya. Ini perlu. Jadi begitu Bung, bagaimana menurut Bung Celo ini? Ini kayak Bung Celo ini. Kan Bung Celo ini salah satu yang memang fokus juga. Membicarakan persoalan demokrasi di Pulau Aro ini. Terlagi di Indonesia. Panjang itu kalau berbicara tentang demokrasi di Pulau Aro atau Indonesia Timur kan. Ya. Begitu ya. Iya. Jadi bagaimana menurut pendapat Bung Celo? Kalau menurut pendapat saya di Indonesia ini kan negara berpulau-pulau, ya kan.
kita lihat Indonesia ini punya potensi tinggi loh. Iya. Punya Dari potensi apa diri. ya? Dari apa? Sumber Alam, ya. sumber daya alam. ya. Sumber daya. Tetapi apa yang saya lihat selama ya pemerintah ganti pemerintah, pemimpin ganti pemimpin, saya lihat pembangunan hanya terfokus saja terkhususnya di Jakarta. Pulau Jawa lah ya. Pulau istilahnya. Jawa lah, ya. iya. Hanya terfokus saja. Sedang kita lihat Jawa Timur, Surabaya, Kalimantan, ya kan Papua, Maluku. Jawa sentris Iya. begitu ya. Tidak pemerintah tidak fokus dengan hal-hal tersebut. Sampai di pelosok Pelosok negeri. Padahal kita tahu bersama kan. Iya. Tapi Bung, itu mungkin menurut saya itu jangkauannya memang ya seperti yang Bung Celo bilang bahwasanya kita ya negara kepulauan. Artinya jangkauan infrastruktur untuk ke sana pembutuhan biaya yang lebih besar itu mungkin mengakibatkan proses yang lambat ya. Karena memang pemimpin kita hari ini cuma hanya ini doang di media, tapi pada kenyataan kenyataannya di lapangan itu artinya banyak hal yang memang belum diselesaikan, dibenahi. Artinya bukan hanya di lapangan, tapi di dalam tubuh pemerintahan kita itu sendiri juga banyak misalnya korupsi, orang yang ada pemimpin yang korupsi di masa pandemi. Kan kita ingatan kita kan masih ada di 2020 bagaimana oknum-oknum memanfaatkan situasi korupsi itu kan. Itu yang menghambat pembangunan di daerah-daerah timur juga begitu Bung Celo. Nah, tapi memang kalau saya sih Bung menanggapinya kan di negara kita ini praktiknya dilakukan demokrasi, cuman irisan-irisannya ini sudah seperti monarki, sistem kerajaan, jadi turun-temurun. Begitu yang saya lihat, makanya sistem kita ini nggak bisa kita hindari, bahwasanya sudah terstruktur semua. Itu yang kita mungkin saksikan di politik di partai-partai juga begitu ya. Coba salah satu contoh partai banteng ya, kita nggak sebut lah, kita katakan partai banteng lah ya kan, yang menguasai seluruh perpolitikan bangsa ini ya kan. Dari dia punya ibu ya kan, sampai dengan dikuasai sekarang anaknya, coba kita lihat. Iya. Ya kan? Tidak dari akar rumput dia berjuang lah, turun ke masyarakat. Seperti apa melihat situasi dan kondisi masyarakat, ya kan? Lalu tiba-tiba sudah jadi anggota DPR RI, ketua lagi. Aduh, ini kan Bung. sangat luar biasa sistem. Saya melihat begitu, saya punya motivasi untuk membuat partai baru seperti lagunya Ihsan Skunter kan, atau ini bahwa partai anjing kan. Biar ada saya. Partainya partai anjing ya. Jadi udah ada partai banteng, partai anjing ya kan. Aku punya motivasi lagi ya tuh. Termotivasi ini tuh buat partai baru nih enggak. Sebenarnya Indonesia ini pemimpin muda. Pemimpin muda. Ya kalau kita nggak punya kos mau bagaimana? Kalau kita nggak punya satu jaminan untuk maju di kancah perpolitikan kita, apa bahasanya itu? Kalau punya privilege. Bullshit kita bicara pemimpin pemuda lainnya. Kalau kita nggak ada ini, aduh bos, sulit Pak. Iya, saya sepakat. Maunya kita bilang kos ini ya. Ini salah satu tingkat korupsi kita di Indonesia banyak tuh karena ongkos politik juga yang besar di situ. Akhirnya orang ini kan setelah naik ini bagaimana supaya uangnya itu kembali? Terjadilah korupsi-korupsi. Ya. Mulai dari tingkatan terkecil, jangan kan Bung di Jakarta ya kan. Kalau macam di daerah saya, untuk naik jadi anggota DPRD tingkat 2 itu kabupaten, itu duit sampai miliaran Bung. Coba Bung bayangkan lah, apalagi mungkin yang di Jakarta ini kan kebutuhan politik juga sudah lebih banyak, siapa yang mau dijumpain untuk lobby-lobby politiknya juga kan sudah luar biasa. Jadi saya kira sih ya memang poros pemuda ini salah satunya ya dari kita orang lah untuk mengedukasi masyarakat kita kan supaya mereka tercerdaskan dengan sikap-sikap politik bangsa yang saat ini gitu. Tanpa materi begitu ya. Iya. Tapi kalau kopi-kopi bisa lah. Iya. Kopi-kopi. Jadi bisa. Cerdas artinya maksudnya misalnya kalau seorang partai politik, seseorang yang memiliki kepentingan politik ini dia mau naik baru dia menggunakan kios, apalagi ditambah dengan partai-partai yang baru nih, partai-partai baru, ya masyarakat harus cerdas. Cerdas dalam pengertian ya misalnya
Satu bawa uang ya terima, satu bawa terima juga nggak apa-apa. Jadi itu kita harus cerdas juga ya. Yang penting bodo amat kan gitu. Cuman ini bukan untuk dipraktekin ya. Iya betul. Karena masyarakat dalam arti pengertian cerdas artinya kita benar-benar memilih pemimpin yang ini. Tapi ya, menurut saya untuk pandangan masyarakat di Indonesia ini ya. Untuk itu masyarakat Indonesia ini sudah sangat kecewa dengan pemimpin-pemimpin hari ini. Wih, kecewa ini Bung. Iya, sangat Kenapa kecewa. bisa kecewa Kenapa itu bilang Bung? sangat kecewa. Kan dari presiden, DPRI, DPRD sangat kecewa. Setiap pemimpin satu menjabat pasti ada kritikan yang keras. Iya betul. Itu adalah salah satu contoh yang dimana masyarakat Indonesia tidak sejahtera. Jadi kita belum merdeka selama 77 tahun. Seperti yang dicita-citakan Tan Malaka ya. Merdeka 100%. Merdeka 100%. Berarti bisa dibilang perjuangan para founding fathers kita termasuk Soekarno, ya, Tan Malaka yang tidak terdaftar kan. Itu berarti pemimpin-pemimpin politik yang saat ini kan mencederai dan melukai apa yang telah diperjuangkan para pejuang-pejuang kemerdekaan kita. Ya sepakat. Saya sepakat itu Bung. Aduh, lihat kekayaan sumber daya alam kita dikeruk oleh negara-negara asing untuk kepentingan mereka, kepentingan elit-elit global. Tapi kita ini dikuasai. Ya sepakat. Salah satu contohnya itu Bung, tenaga kerja asing waktu masa corona itu. TKA. Waktu itu kan gubernur membuat peraturan yang sangat ketat itu. Kok tiba-tiba tenaga kerja asing bisa masuk ke Indonesia? Itu dipertanyakan itu, iya kan? Nah, itu juga perlu ketegasan dari stakeholder lah. Ibaratnya yang paling bertugas untuk itu kan katanya kebijakan yang untuk pengawasan masuk dan keluarnya orang asing itu kan ada dari imigrasi iya, ya kan? Baru dilihat dari orang ketenaga kerjaan mencek. Tentu bukan hanya dari satu lembaga saja kalau menurut saya. Harus kita lihat dari kebijakan pemerintah. Nah, peran presiden di sini sangat dibutuhkan untuk speak up ke publik bahwa negara yang kaya akan sumber daya alam ini kita bisa hidup mandiri. Ya, sepakat. Berkepribadian di dalam berkebudayaan, ya kan? Ekonomi kita terapkan pakai sistem ekonomi kerakyatan, kita makmur, ya kan? Coba kekayaan alam Papua, ya kan? Dari Indonesia Timur lagi, dari Maluku sana, nikel, dari Kalimantan batu bara. Wah, belum lagi hasil kekayaan laut kita yang sering di Pulau Natuna yang diperdebatkan itu kan. Itu sangat luar biasa saya kira. Nah, untuk itu kita juga mengharapkan masyarakat jangan mau dibodoh-bodohi oleh para calon-calon legislatif yang akan masuk di DPR RI, DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Jangan mau termakan omongan Janji-janji palsu itu, jangan. bullshit lah. Wah, ini parah nih. Diskusinya semakin Semakin panas ini. Iya. ini kalau 2024 ini masyarakat memilih golput wah. Saya termasuk yang saya tanamkan di dalam pribadi saya ini sampai saya nanti mati. Saya tetap memilih untuk golput. Berarti memilih untuk tidak memilih. Kenapa Bung memilih Itu untuk pilihan golput? saya, itu hak saya, ya kan? Bukannya Bung Pusat Suara itu bisa Untuk memenangkan. Tapi secara hak asasi kemanusiaan, HAM, ya kan? Saya berhak menentukan apa yang saya jalankan. Kalau berbicara terkait dengan kontribusi kepada negara, tentu kalau ditanya apa kontribusimu kepada negara, hanya satu saja. Sudah tugas dan tanggung jawab setiap warga negara memastikan negara aman, ya kan? Dari para komprador asing yang ingin membelenggu negara kita ini. Iyalah. Sepakat. Ya. Jangan kita kasih kendor itu. Jadi intinya bahwasanya di tahun menghadapi tahun 2024 ini di mana kita tentu banyak sekali fenomena-fenomena isu-isu politik yang kemudian nanti akan diperhadapkan oleh masyarakat Indonesia. Jadi kenapa kita harus
ikut berkontribusi dalam pengertian kita mencerdaskan bangsa lah. Kita juga ikut mengamankan atau menjalankan amanat konstitusi, amanat undang-undang mengatakan bahwasanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Tujuan kenapa kita membuat diskusi-diskusi seperti begini supaya masyarakat yang kemudian akan nonton atau apa itu kan bisa juga sadar atau apa gitu kan. Melek politik lah. Ya, gitu. Sebenarnya itu perlu, itu sangat ini juga. Sebenarnya apa DPR mesti merumuskan peraturan baru loh. Tentang apa janji-janji pemerintah ini. Keluar lagi Ya. dong duit kalau dirumuskan. Gini lagi. loh, bila mana DPR tidak apa DPR atau Terlalu banyak peraturan. presiden tidak memenuhi janjinya harus dipidana. Nah, itu harus. Itu harus itu. Kenapa? Sekarang kan peraturan baru yang dikeluarkan. Peraturan baru dikeluarkan dilarang mengkritik pemerintah. Iya kan dilarang kau apa? Kita undang-undang pidana itu. Jadi bukan menjadi negara demokrasi lagi itu kan. Makanya Padahal saya kita bilang. ini kan demokrasi ini. Makanya saya bilang mesti DPR merumuskan peraturan baru juga. Saya nggak percaya sama DPR. Waduh, DPR udah nggak percaya sama DPR, baru kita mau percaya siapa ini? Karena DPR ini kan sebagai wakil rakyat lah. Seperti apa seorang pejuang katakan kan, hidup yang dipertaruhkan pantas untuk dimenangkan. Tapi memang untuk di negara kita ini, sangat sulit untuk menerapkan yang seperti itu. Iya ya. Karena sistem pemerintahan kita ini yang caruk maruk sekarang ini luar biasa ini. Iya. Semua bicara sudah kepentingan semua. Gak ada lagi yang murni sayang ini. Ya paling 1-2 orang lah yang ingin memperjuangkan kepentingan, kemandirian dari bangsa ini kan. Begitu. Jadi sih saya berpikiran kalau mau bicara politik sih sebenarnya ya haruslah peran pemuda itu sangat dibutuhkan. Karena ya di tangan kita ini nasib bangsa nanti bonus demografi 2024 kan 2024 2040 ini kan nanti Bung Alper jadi gubernur kan, wih, jadi menteri memang. kah, ya kan. Tapi saya rasa itu gebrakan yang besar itu loh, Bang. Iyalah. Iya kan? Seharusnya mesti pemuda Indonesia ini bersatu. Seharusnya. Kalau mau ingin Indonesia perubahan itu seharusnya pemuda Indonesia ini bersatu. Mungkin itu ada perubahan yang besar itu. Lihat saja nanti seperti bicara kepentingan saja ya semua, seperti Sumpah Pemuda 28 Oktober atau apa, kenapa pemuda-pemuda berkumpul dari Nyong Ambon, Nyong Medan, Nyong ini mereka berkumpul untuk ini menyatukan pemikiran mereka untuk ini. Namun sekarang ya benar. Sekarang kenapa? Begitu, Bung. Kadang kita pemuda ini, Bung, dibuat tidak bersatu begitu demi kepentingan oligarki atau oknum-oknum yang kemudian untuk menguasai atau mengambil manfaat dari negara kita ini. Jadi kemudian mereka membuat kita ini seolah ada yang pro kontra, ada yang begitu ya kan. Tapi namun iya. Berarti demokrasi ini seolah-olah ada. Iya, jadi bukan. Jadi diciptakan demokrasi ini hanya dijadikan alat. Mandiri, Demokrasi ini hanya dijadikan alat bahwasanya setiap orang boleh hak untuk berpendapat berini. Namun memanfaatkan nama demokrasi untuk memecah belahkan kelompok ini sama kelompok ini itu kan. Gitu. Demi kepentingan salah satu oknum atau oligarki lah istilahnya kita bilang karena lo kekuasaan yang mungkin rakus akan kekuasaan mungkin gitulah. Jadi dia mereka kita yang bisa menggunakan saya ingatkan kepada rejim ya kan. Stop jilat bokong rejim. Ya, oligarki lah istilahnya. Stop jilat bokong dari rejim. Karena benar. Ya pengusaha dan penguasa itu nggak bisa dipisahkan, Bung. Ya, saya sepakat. Untuk melindungi kepentingan dari pengusaha harus berperan aktif dalam itu. Nah, di sini ada kan yang namanya suap, ya kan? Kembali lagi ke kos politik yang tadi politik mengatakan itu. Karena kan ke seseorang mau menaik suatu jabatan politik, tentu dia membutuhkan kos itu, dan siapa yang membiayai dia itu yang suatu saat akan mengster dia. Gimana? Itulah makanya orang bilang pengusaha. Tapi kayaknya kalau untuk duit kopi-kopi boleh lah. Ya, nggak apa-apa. Kopi-kopi mah, ya itu hal wajar lah ya. Begitu sih kalau menurut saya karena rusak demokrasi kita ini. Iya. Seolah-olah ada saja. Ya, Sudah diciptakan saja. Biar seolah-olah Indonesia ini masih negara demokrasi, masih ada pro kontra. Tapi sebenarnya hanya diciptakan saja, cipta kondisi ya, kan? Bung. Itu benar, Bung. Apalagi kita di 2024
Dua, itu kita memang dengan segala carut marutnya permasalahan problematika yang kemudian kita hadapi itu kadang di satu sisi mendewasakan masyarakat kita juga, tapi di satu sisi membodohi juga pemimpin-pemimpin yang punya kepentingan membodohi masyarakat. Di mana ada kita kan selain demokrasi, negara kita adalah negara hukum, itu restart di mana negara yang rule of law ya, menjalankan sesuatu ini itu merasakan hukum. Namun sekarang tuh kayak kalau di dalam sistem negara itu kayak di marca, jadi negara yang ini oleh kekuasaan gitu kan. Kekuasaan ya. Iya, jadi negara dengan tangan besi lah artinya kemudian ini dengan kebijakan-kebijakan seperti itu lahirnya RKUHP, Undang-Undang KPK, Ciptaker. Nah sekarang baru lagi nih kita dengar bahwa Presiden mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Wah, ini Apa ini kayak agenda apa nih? Artinya kan kita belum. Saya baca-baca tuh, saya scroll di media itu karena efek dari perang antara Rusia dan Ukraina sih. Iya. Dampaknya. Apa dampaknya sama Indonesia? Ini saya masih bertanya kan. Mungkin karena kita menjalin hubungan bilateral atau ini multilateral atau apa ya istilahnya dalam ini itu. Dengan ini artinya iya, karena kita tahu bahwa Rusia itu salah satu penghasil gas ini terbesar. Takutnya kalau kemudian ini kita juga terhambat mengenai impor ekspor itu, ya bisa jadi kan. Tapi kan kalau dong bilang Ciptaker ini kan Ciptaker atau Omnibus Law yang Omnibus Law ini kan undang-undang yang kemudian merangkum semua lah, yang kemudian banyak juga dikritik dalam pembuatan undang-undang kan oleh buruh, tani, mahasiswa, semua kan pada turun semua kan. Pada akhirnya sekarang dikeluarin lagi Perpu, peraturan pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022. Nah mungkin kami akan lihat lagi, ini kan baru tahun baru nih, pasti akan ada isu-isu besar lagi kan. Inilah kemudian kenapa kita penting juga kita sebagai mahasiswa yang kemudian mau memanusiakan manusia. Kami sengaja membuat diskusi-diskusi begini, di mana di dalam diskusi ini kami berdiskusi dengan politik. Jadi bisa dibilang diskusinya liar, apa aja lah, pokoknya segala permasalahan yang ada di Indonesia. Yang demokrasi, ya kan? Ya. Kalau Rocky Gerung bilang kita ya bebas mau berpendapat apapun, ya kan? Ya. Kita ini tujuan kita bukan untuk menjatuhkan rejim, bukan ingin menjatuhkan satu kekuasaan yang sah, bukan. Ya, tapi ini sepakat. kalau iya dong. Iya. Saya sepakat itu, Bung. Pemuda mahasiswa. Ibaratnya kalau saya itu kritik sama dengan saran yang membangun. Artinya sebelum ada kritikan, para rejim ini, para penguasa ini adem-adem saja toh. Ya. Nah, ketika ada kritikan, nalar mereka mampu berpikir, oh kebijakan apa yang mau saya lahirkan ini untuk masyarakat. Nah, otomatis kan di sini kan ada yang namanya check and balance, kan? Nah, kalau kita lagi ditangkap, saya kira kita menyuarakan kebenaran, masa kita ditangkap. Kecuali apa yang kita bilang ini untuk menjerumuskan salah satu orang atau mencederai dari demokrasi kita. Tapi ya inilah demokrasi kan, bebas. Tapi dalam kebebasan ada batasan-batasan, ada aturan-aturan sebagai negara hukum kan. Jadi begini ya Bung, dalam pengertian kita mengkritik bukan didasarkan dengan rasa kebencian kita terhadap pemerintah atau terhadap oknum yang kemudian kita mengkritik, tapi mereka sebagai pejabat publik. Nah, jadi pada intinya begitu ya, mereka sebagai pejabat, bukan ke privat. Namun karena kebijakannya, jadi kalau saya orang timur bilang tuh siapa suruh mau jadi presiden? Kalau tidak tahan kritik, nggak usah jadi presiden. Kalau ditanya solusinya sama masyarakat, sederhana saya menjawab. Kau tanyakan solusi sama saya, kita ganti baju sekarang, bajumu itu kembalikan sama saya. Saya akan menjawab. Kau duduk di masyarakat, saya akan menjawab apa keluhan dari kau. Ya. Saya akan berikan saran sama kau. Nah, berarti karena kita bayar pajak loh, kita gaji dia loh, untuk bisa melahirkan satu solusi, melahirkan satu kebijakan yang memihak kepada rakyat gitu ya, artinya kesejahteraan bagi masa rakyat dia tanya Indonesia. Solusi sama kita? Iya. Tadi saya sudah sampaikan, kritik adalah solusi yang membangun, saran yang membangun. Jadi kita sebagai kontrol sosial gitulah, bagaimana juga ikut melaksanakan ketertiban umum. Kalau dia tidak mampu berpikir,
dungu saya bilang. Ya, wis memang Iya, udah pakai kata-kata Rocky Gerung ini bahaya Saya ini pikir ya. kalau seorang pejabat, seorang anggota publik dia menanyakan solusi kepada masyarakat itu berarti dia tidak layak menjadi Iya, seorang pemimpin. saya Karena dipilih Dipilih dari oleh masyarakat rakyat. untuk memecahkan solusi. Iya, ya kan? Benar. menciptakan solusi, mengadakan yang tidak ada, ya Ya. kan? Jadi teman-teman kita harus mengklarifikasi ketika pada saat diskusi kita menggunakan kalimat-kalimat dungu, biadab, bullshit, atau sampai tolol apa itu artinya reaksi dari kemarahan masyarakatnya, reaksi dari kemarahan masyarakatnya yang kemudian jangan dibilang kita masyarakat. tidak berpendidikan. Iya, ya bukan kan? kita tidak berpendidikan. Nah, sekali lagi saya mengatakan bahwasanya kita mengatakan itu bukan atas dasar kebencian kita terhadap siapa yang kita kritik, tapi inilah memang sudah karena batas ketidaksabaran masyarakat itu. Nah, jadi kita sebagai diskusi begini juga di satu sisi mencerdaskan masyarakat, di mana kita yang di DPR sebagai ini daripada rakyat. Nah, kita juga pemuda ini ya untuk mencerdaskan masyarakat, kita juga dengan begitu. Nah, di satu sisi kita mengkritik, tapi kita juga paling ini kemarahan masyarakat yang kita tampung ini kan kritikan kita nggak nyampe, kita mesti harus maki-maki nih kan. Oh, kamu nih Tapi Bung, sering kali kan orang bilang mewakili masyarakat yang mana? Ya. Itu gimana tanggapan Bung itu? Ini Itulah. saya kira ada 1-2 orang ini yang menanyakan, kamu mewakili masyarakat yang mana? Saya kira pertanyaan itu agak sedikit. Saya menjawabnya atau saya memfilter di dalam otak saya ini agak sedikit lain gitu. Agak lain kalau kita bahasa dari Medan kan. Itu agak lain. sama seperti begini, Bung. Misalnya kan ketika ada 2 paslon yang ingin maju di tahun 2024, paling akan ada 2 survei yang muncul. Nah, 2 survei ini pertanyaannya mereka ini mensurvei seluruh masyarakat Indonesia dari 200 juta lebih masyarakat Indonesia atau enggak? Itu pertanyaannya. Itu paling survei, namanya orang survei ini kan surveinya berapa orang mereka temui yang baru dari suara terbanyak dari ini. Sama seperti begitu. Kalau mau kamu bilang